Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Siapakah kami Tuhan? Kami tidak mungkin menyelami hikmat-Mu tanpa bimbingan Roh-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Galatia 6 ayat 7 sampai 9. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Hidup dipimpin Roh Kudus bukan hanya hari Minggu atau jam-jam tertentu, tetapi seluruh waktu hidup kita. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan tidak mempermainkan Allah. Seluruh hidup kita seharusnya menabur di dalam roh, bukan menabur di dalam daging. Artinya apapun yang kita lakukan digerakkan oleh Roh Kudus. Peran Roh Kudus adalah memuliakan Kristus. Kalau kita menabur dalam roh, berarti apapun yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Kristus. Apakah memuliakan Kristus adalah hal-hal yang spektakuler dalam pelayanan di gereja atau organisasi misi? Bukan. Hal-hal kecil yang kita lakukan di lingkungan rumah kita atau di lingkungan tempat kita bekerja, kalau motivasi kita untuk memuliakan Kristus, itu adalah menabur dalam roh. Dalam bagian ini, Rasul Paulus memberikan peringatan dan dorongan kepada orang-orang percaya di Galatia. Dan tema utama di sini adalah prinsip menabur dan menuai, kontras antara hidup untuk daging dan untuk roh, dan dorongan untuk terus berbuat baik. Peringatan keras, jangan sesat, ditujukan kepada mereka yang berpikir bahwa saya sudah mendapatkan anugerah di dalam Kristus, maka saya bisa semaunya hidup di dalam kedagingan. Itu sesat. Itu hidup bertentangan dengan jalan Allah. Mereka berpikir akan terhindar dari konsekuensinya. Allah tidak dapat dipermainkan. Kita harus serius dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Tidak seorang pun dapat menentang atau mengejek tatanan moral Allah tanpa menghadapi konsekuensinya. Jika ada orang yang berpikir sebaliknya, berarti ia menipu diri sendiri. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ini adalah prinsip kehidupan yang universal. Benih apapun yang saudara tanam, tindakan, sikap, dan perilaku saudara adalah buah yang akan saudara tuai. Itu adalah prinsip sebab akibat baik di alam fisik maupun rohani. Jika seseorang menabur dalam kehidupan berdosa dan memberontak terhadap Allah, mereka pada akhirnya akan menuai konsekuensi yang merusak. Sebaliknya menabur benih kebenaran dan mengikuti pimpinan Roh Kudus, maka ia akan menuai hasil yang positif dan kekal. Pada ayat yang ke-8 dikatakan, barang siapa menabur untuk menyenangkan daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Barang siapa menabur untuk menyenangkan roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Di sini Paulus membandingkan dua cara hidup. Satu didorong oleh daging, yaitu sifat kemanusiaan kita yang berdosa, dan satu didorong oleh roh, pengaruh dan bimbingan Tuhan. Paulus memperingatkan bahwa cara hidup dalam kedagingan pada akhirnya akan mengarah pada kehancuran yang dapat mencakup kerusakan moral, hubungan yang rusak, dan kekosongan rohani. Jika kita menabur untuk menyenangkan roh, maka kita akan hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus.
kita akan hidup dalam ketaatan, mengasihi sesama, dan juga mengejar kekudusan. Mereka yang hidup dengan cara ini akan menuai hidup kekal, yang tidak hanya tentang kehidupan setelah kematian, tetapi juga mengalami kepenuhan hidup dalam hubungan dengan Tuhan di sini ketika hidup di dunia ini. Selanjutnya nasihat Paulus adalah janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai hasilnya jika kita tidak menjadi lemah. Di dalam Alkitab New American Standard, jika kita tidak menjadi lemah, diterjemahkan if you don't lose heart. Jadi itu lebih dari sekedar lemah atau lelah, tetapi kehilangan hati. Dunia ini sebenarnya dikelola oleh orang-orang yang lelah. Mereka orang yang rajin, bekerja keras, memikul tanggung jawab besar, dan mereka menjadi lelah. Lelah tidak menjadi masalah, asal tidak kehilangan hati untuk berbuat baik. Paulus mendorong kita berbuat baik apalagi di saat sulit, ketika kita tidak menghasilkan hasil langsung dari perbuatan baik kita. Berbuat baik seringkali membutuhkan kegigihan, terutama di dunia yang mungkin tidak selalu menghargai apa yang kita lakukan. Jika kita tidak jemu-jemu berbuat baik, kita akan menuai pada waktu yang tepat. Kita harus percaya pada kesetiaan Tuhan untuk menghasilkan hasil yang benar, bahkan ketika kita belum dapat melihatnya. Saudaraku, bagaimana dengan hidup saudara saat ini? Apakah yang saudara tabur? Marilah kita hidup dalam pimpinan roh, artinya menabur dalam benih yang baik. Kelak kita akan menuai hasilnya. Jika kita hidup dalam roh, maka kita akan dimampukan untuk selalu berbuat baik apapun tantangannya. Jangan berkecil hati ketika saudara tidak melihat hasil langsung dari kebaikan saudara. Percayalah bahwa Allah melihat kesetiaan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami dengan roh-Mu. Ajar kami untuk menabur kebaikan dimanapun, dalam kesempatan apapun, walaupun kadang kami tidak melihat hasil langsung dari kebaikan yang kami tabur. Kami tahu Engkau Allah yang setia. Apapun yang kami tabur pasti akan kami tuai. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang agung, kami berdoa. Amin.